Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin para netizen pecinta kebaikan dimanapun berada, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan, diberikan kesehatan serta kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan. Sungguh suatu kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada Allah, di mana kita sudah mempersiapkan diri mulai dari bulan Rajab. Kemudian di bulan Sya'ban kita sudah memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Doa kita dipanjatkan kepada Allah dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kita berjumpa dengan Ramadan ini. Untuk itu para jamaah sekalian, hari ini kita memulai hari pertama di bulan suci Ramadan. Kita tidak ingin gagal dalam melaksanakan ibadah selama di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh hadis baginda Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min syami ilal ju' wal atos. Banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, tetapi puasanya itu mereka hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Di awal Ramadan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri. Yang harus kita lakukan pada saat ini adalah memanage. Yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah mari kita bersama-sama selalu berdoa kepada Allah. Karena di bulan suci Ramadan ini Allah berfirman, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini adalah sebuah keistimewaan bulan suci Ramadan yang tidak diberikan oleh Allah di bulan-bulan yang lain. Sehingga apa? Manage pemikiran kita. Pikiran kita harus menuju satu titik bahwa mari kita bersama-sama senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur-syukur kita tingkatkan amalan berdoa ini pada tengah malam. Setelah kita menjalankan ibadah sunnah sholat tarawih, hendaknya kita memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para netizen pecinta kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah mari kita bersama-sama di awal ini membekali diri dengan mengkaji dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang seluk-beluk bagaimana agar supaya puasa kita ini berhasil. Hadis baginda Rasulullah tadi bahwa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kuncinya agar supaya berhasil puasa kita harus mencari ilmu tentang bagaimana puasa yang baik itu. Puasa yang baik adalah kita bersama-sama jangan yang pertama melakukan sebuah kebohongan. Khamsatu asya'atu tuhbitus shaum, kata Nabi. Ada beberapa hal, ada 5 hal yang bisa membatalkan pahala ibadah puasa. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu kita berbuat bohong, berbicara bohong. Ini adalah ilmu pengetahuan yang harus kita dalami. Kadang-kadang kita ini tidak bisa ngerem ucapan kita ini. Ketika kita berbicara kadang-kadang ucapan kita ini mengandung kebohongan yang kadang-kadang kita tidak sadari. Yang kedua adalah ghibah. Saat ini ghibah ini luar biasa. Sampai-sampai ada program khusus di televisi tentang gosip. Padahal sesungguhnya di bulan Ramadan ini kita bersama-sama tentu harus berhati-hati. Kita harus betul-betul bisa memanage, jangan sampai apa yang kita lakukan ini justru menghancurkan nilai-nilai pahala yang kita laksanakan. Yang ketiga adalah wanamimah, adu domba. Para netizen pecinta kebaikan yang dimuliakan oleh Allah, media massa saat ini sangat-sangat dapat mempengaruhi pola pikir kita. Yang kadang-kadang apa yang kita sampaikan di media massa kadang-kadang justru membuat suasana gaduh dalam kehidupan bermasyarakat ini. Ujaran kebohongan kadang-kadang muncul dalam kehidupan kita sehingga apa? Yang terjadi adalah berselisih, akhirnya terjadi pertengkaran dan akhirnya menjadi perpecahan. Kalau ini terjadi
di masyarakat kita sebagai bangsa Indonesia, maka sangat-sangat ironis. Yang keempat adalah wal yaminul ghamus. Mari kita bersama-sama ini jangan sekali-kali mudah mengucapkan sumpah yang palsu. Kenapa? Sumpah yang palsu atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita ucapkan tidak sesuai dengan tindakan yang kita lakukan, maka pada bulan Ramadan ini insya Allah kalau kita sedang berpuasa, puasa kita hanya sekedar kita ini mendapatkan lapar dan dahaga. Yang terakhir, para jamaah sekalian, adalah wan nadhuru bisahwatin. Mari kita kendalikan pandangan mata kita ini agar supaya kita jangan melihat sesuatu yang bisa mendatangkan timbulnya syahwat kita, nafsu kita. Yang tentunya nafsu ini dalam bulan puasa ini kita kendalikan dengan ibadah puasa ini. Jangan kemudian kita mengumbar, baik itu langsung maupun melalui media massa. Mari kita bersama-sama upayakan jangan sampai pandangan mata kita itu menjurus kepada hal-hal yang menimbulkan syahwat dalam kehidupan kita ini. Bekal inilah para jemaah sekalian yang harus kita tanamkan di awal ini sampai di akhir nanti. Kalau ini bisa kita laksanakan, fa insya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuan dari puasa sesungguhnya adalah mencetak bahwa kita menjadi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para netizen pecinta kebaikan rahimakumullah. Inilah barangkali yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan pembekalan awal yang tadi disampaikan dalam judul opening target Ramadan ya, untuk mempersiapkan diri selama bulan suci Ramadan, insya Allah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ibadah puasa kita menjadi perisai, menjadi tameng kita untuk bersama-sama menghadapi daripada gencarnya maksiat-maksiat yang berada dalam lingkungan kita ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.